Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera Ibu dan Bapak sekalian. Ya, ini menunjukkan betapa efisiennya Kominfo. Ada 3 acara yang diadres sekaligus dalam waktu sejam seperempat. Pertama adalah nanti presentasi tentang ringkasan rencana strategis Kementerian Kominfo 2015-2019. Mengapa ini dilakukan? Ini dilakukan untuk memenuhi salah satu aspek governance ya, yang memang ditekankan di Kominfo saat ini. Keterbukaan, transparansi, fairness, dan lain sebagainya. Nanti akan disampaikan oleh saya, nanti dibantu oleh Ibu Farida, bagaimana Kominfo melihat isu-isu strategis sampai dengan 5 tahun ke depan. Kalau teman-teman yang biasa di korporasi, ini sama dengan corporate plan. Nanti setiap tahun kita kalau ada sesuatu perubahan yang strategis, kita akan review lagi dan kita akan perbaiki lagi. Kominfo, ya, kami ini tidak membuat visi misi baru negara. Waduh, ya, kalau kita melakukan itu, setiap kementerian melakukan itu, bayangkan visi misi ada 34 kementerian yang belum tentu satu sama lain nyambung. Akhirnya diputuskan visi misinya yang kita pakai adalah visi misi presiden wakil presiden. Sudah, itu aja. Yang diturunkan dari Nawacita, diturunkan dari RPJM, masuk ke RPJMN, masuk ke kita. Ada 7, ya, ada 7 program fokus pembangunan pemerintah. Ya. Sebetulnya banyak, ada ratusan bahkan ada ribuan program, tapi fokusnya 7. 1 berkaitan dengan kedaulatan pangan. 2 energi. 3 kemaritiman. 4 pariwisata dan industri. 5 infrastruktur, sumber daya manusia dan perbatasan. Ini pariwisata dan industri. Ada juga yang infrastruktur dan industri. Tapi kurang lebih pengelompokannya demikian 7. Nah, Kominfo beserta kementerian, beserta industrinya, beserta player, beserta semuanya harus bagaimana memikirkan mendukung ini semua yang 7. Ya. Kalau program kita, ya, kalau program Kominfo dan industrinya tidak ada yang berkaitan dengan ini, saya sampaikan untuk apa ada Kementerian Kominfo? Nggak perlu ada Kementerian Kominfo. Karena kalau Kominfo hadir, Kementerian Kominfo hadir, programnya hanya untuk dirinya sendiri, itu dia menjadi terisolasi. Dia menjadi outlier istilahnya. Jadi apapun yang dilakukan Kominfo, nanti ibu sama bapak-bapak cek, ya, ada tidak yang berkaitan dengan ini, ada tidak yang berkaitan. Nah, sebagai salah satu contoh yang sudah dimulai adalah bagaimana sektor Kominfo mendukung kemaritiman. Itu launchingnya sudah dilakukan di Nusa Tenggara Barat, di mana salah satu operator bekerja sama dengan USAID. Rencananya akan memberikan 800.000 paket kepada nelayan. Apa? Handset yang ada aplikasinya. Aplikasinya apa? Jadi nelayan sebelum pergi melaut, dia sudah tahu cuaca. Cuacanya apa? Berapa hari ke depan? Hujan atau tidak? Bahkan tinggi gelombang berapa? Itu 1. 2, ya, handsetnya itu memberikan lokasi plankton. Karena nelayan itu harus mengejar plankton, bukan mengejar ikan. Kenapa? Karena kalau ikan dikejar, ikannya lari kejar plankton, jadi harus dipotong di plankton. 2, kemudian ada aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, uji coba di Nusa Tenggara Barat, kalau tidak salah bulan Mei atau Juni nanti di Kendari. Sehingga manfaatnya bagi nelayan, sebelum nelayan pergi, dia sudah tahu memperkirakan kira-kira cuaca seperti apa. Kedua juga, handsetnya itu masih bisa dipakai di laut. Kalau aplikasi tentang cuacanya, begitu nelayan melaut, karena coverage seluler sudah hilang, itu tidak bisa lagi. Tetapi kalau aplikasi planktonnya, itu bisa dilakukan terus. Karena apa? Itu menggunakan GPS. Di laut pun bisa jalan. Ya. Itu setidaknya ada 2. Dan juga dilengkapi dengan charger yang solar cell, sehingga di laut pun dia masih bisa nge-charge baterainya, nggak kehilangan power. Nah, ini salah satu contoh bagaimana sektor mendukung kemaritiman. Apalagi yang bisa dilakukan? Yang lainnya yang berkaitan dengan pariwisata. Saya sampaikan pada teman-teman,
kebetulan Menteri Pariwisata itu dulunya di rootnya Telkom, jadi tahu sekali posisi ICT. Nah, di pariwisata itu kan selalu di ranking. Kalau daerah tujuan wisata, kita itu cukup bagus di dunia, mungkin rankingnya 20-an. Tapi begitu di pariwisata dikaitkan dengan ICT, kita itu di bawah 40-an. Artinya kita juga harus ngebut, mencari bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata, mencari tahu di sebelah mana, lokasi mana yang harus segera diisi oleh infrastruktur TIK, sehingga kita bisa bicara dengan teman-teman industri, dengan teman operator, prioritaskan daerah itu. Itulah sebetulnya tugas Kominfo dalam konteks pemerintahan keseluruhan. Contoh yang lain adalah di sumber daya manusia. Ini bekerja sama operator. Sini ada teman Telkom nggak? Telkom itu propertinya luar biasa, di mana-mana banyak. Ya. Nah, akhirnya dicari di tempat yang tidak terlalu, sebetulnya bukan gudang ya. Ya, dibilang nggak gudang, seperti gudang, dibilang nggak gudang, juga kenyataannya kayak begitu. Gitu. Nah, itu dikonversi menjadi ruangan, ya, ruangan belajar bekerja sama dengan UT, Universitas Terbuka. Ada di Cirebon, ada di Cibinong, satu lagi ada di mana? 3 sekaligus. Targetnya tahun ini ada 20. Saya katakan kurang banyak. Karena kalau Telkom mau, itu harus bisa sampai 50 tahun ini. Sehingga mahasiswa UT bisa masuk ke sana, belajar menggunakan infrastruktur TIK yang sangat bagus. Ya. Akses internetnya juga luar biasa dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh bagaimana Kominfo beserta industri juga mendukung program pemerintah, jadi nggak bisa sendiri gitu. Perbatasan katanya. Perbatasan kita tahu, perbatasan darat kita ada dengan Timur Leste, ada dengan Papua, dan ada dengan Malaysia. Bedanya kalau di Timur Leste maupun di Papua, orang Timur Leste dan orang Papua yang mendongakkan kepalanya melihat begini ke Indonesia. Tapi kalau di Malaysia kebalik, orang Indonesia yang begini ke atas. Nah, jadi kita harus address itu. Pilot project sudah dilakukan di sepanjang Kalimantan, dari Kalimantan Barat sampai Kalimantan Barat, Tengah, Timur, Utara. Ya. Itu diidentifikasi ada 115 desa yang paling terluar. Bagaimana caranya tahun 2016 pertengahan itu sudah ada TIK, sudah ada BTS di sana semua. Nah, yang sudah kita lakukan uji coba dengan 5 desa yang paling luar sana, yang paling dekat ke Malaysia. Itu ada di Tiongkohang, Long Apari, Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Utara maupun Kalimantan Timur. Caranya bagaimana kerjasamanya? Pemda tingkat 2, bupati itu menyediakan lahan, gubernur membangun tower, operator memasang BTS. Hanya memang kalau model seperti demikian, ini tidak menarik bagi operator, pasti tidak visible secara keuangan, ya. Tetapi viable secara ekonomi harus kita lakukan itu. Karena apa? Masyarakat yang di sana adalah masyarakat Indonesia yang juga yang punya hak akses kepada layanan TIK. Jadi nanti kita buatkan semacam metode seleksi atau apa, operator siapapun yang mau di sana, karena jaringannya pasti, karena di sana tidak ada transmisi yang bagus, semua akan ditarik ke Jakarta menggunakan visa satelit. Disitulah peran pemerintah, disitulah peran kita menggunakan USO, dana Universal Service Obligation. Dan dengan demikian penyelenggaraan USO kita akan menjadi lebih mudah, kontrolnya lebih sederhana. Karena apa? Kita mainnya dipisah. Nah, ini salah satu bagaimana Kominfo menunjang yang 7 ini. Yang lain juga sama. Energi sebetulnya kelautan pangan. Kelautan pangan sebetulnya kalau kita kreatif, ya, kan kita bisa tidak harus Kominfo. Kita minta ke perguruan tinggi, kita minta ke siapa, bikin apa? Telemetri tentang irigasi. Perlu frekuensi nggak? Kalau perlu frekuensi, ada Pak Iwan, alokasikan frekuensi. Jadi jelas. Manajemen frekuensi itu bukan hanya manajemen frekuensi untuk tender perusahaan-perusahaan besar. Lama-lama kalau begitu kita jadi economic animal. Keberpihakan kita kepada masyarakat, keberpihakan kita kepada bangsa itu harus jelas gitu. Oleh karena kita perlu namanya, mudah-mudahan ini sejalan dengan nilai-nilai reformasi birokrasi. Salah satu adalah inovatif. Nggak inovatif jangan Kominfo, kurang lebih gitu. Nah, ini bagaimana Kominfo mendukung 7 fokus pembangunan pemerintah. Kemudian Kominfo yang B ini, ya, sebagai leader di sektornya, apa yang dilakukan?
kita tahu dari sisi teori, teknologi, konvergensi dan lain sebagainya, wah macam-macam. Udahlah, kita pakai bahasa awam, pakai bahasa pasar lah. Ya, bahasa yang teman-teman media lebih mudah mengertinya. Ya, sama-sama, kita nggak sama-sama gampang lah bahasanya. Pertama di telekomunikasi, dua internet, tiga di penyiaran. Di telekomunikasi, khususnya ini kita fokusnya kepada broadband. Broadband dalam hal ini ada dua, ada fixed broadband, ada mobile broadband. Fixed broadband kita berharap banyak kepada Telkom. Sudah sekarang 3 juta home connected. Nah, saya sedang bicara juga, apakah perlu kita keluarkan lisensi baru kepada siapapun yang mau membangun fixed broadband? Memang tidak mudah, mahal perizinannya, galinya dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita keluar dari ini? Karena kalau hanya mengandalkan kepada Telkom pun paling banyak kan pelanggannya cuma 8 juta. Jadi kalau kita Telkom habis-habisan pun dari sekarang, home connected itu cuma 8 juta. Padahal kita butuh lebih daripada itu. Jadi solusinya adalah mobile broadband. Mobile broadband solusinya ya 4G. 4G di 900 sudah. Ya, Desember tahun lalu. 1800 alhamdulillah hari Jumat lalu teman-teman operator sudah sepakat untuk melakukan refarming maupun metodenya. Clusteringnya ada 42 cluster, kemudian metodenya menggunakan stepwise. Ya, ini kerja keras teman-teman operator. 1800. Kemudian setelah 1800 kita punya 2,1, mau diapakan? 2,1 ya, itu masih ada 10 MHz yang belum dialokasikan. Nah, semester kedua kita harus mulai membuat kebijakan apa yang dilakukan dengan 10 MHz 2,1. Apakah kita tender, duty contest dan lain sebagainya. Sehingga 2,1 implementasi broadband 4G di 2,1 kita bisa lakukan di tahun 2016 paling lama akhir semester pertama. Karena apa? Kalau kita model pengalokasinya 2 kali 5 MHz, bisa terjadi kita harus refarming lagi. Tapi kalau 1 kali 10 MHz tergantung siapa yang menang. Kalau deketan ya kita nggak usah refarming. Itu mungkin bisa lebih cepat kita implementasi 2,1 untuk 4G. Ada lagi 2,3. Di sini ada smart plan nggak? Ada 2,3. Di 2,3 ada 30 MHz yang belum dialokasikan. Selain itu di 2,3 ada juga regional broadband wireless access. Mau diapakan? Kita akan alokasikan 30 MHz, tapi setidaknya saya berkehendak hanya untuk existing players. Mengapa? Nambah players, nambah tidak efisien industri ini. Karena setiap new players mereka cenderung untuk bangun sendiri. Nanti saya masuk ke efisiensi industri ya. Makin bangun sendiri, makin keluar falas kita, makin keluar resources kita kepada luar negeri. Setelah 2,3 kita bicara secara lompat sedikit ke digitalisasi. Digitalisasi penyiaran salah satu yang objektif kita. Mengapa kita tetap lakukan digitalisasi penyiaran? Yaitu digital dividend. Itu ada frekuensi 700 MHz ya. Ada mungkin kurang lebih sekitar 120 ya. 120 MHz yang kita bisa alokasikan untuk apa? Untuk broadband kembali. Jadi broadband ini akan menjadi tema dan harus menjadi legacy dari pemerintahan sekarang. Jadi pada saat nanti semua asumsinya lancar-lancar sampai 2019, apa itu legasinya pemerintahan ini dari pemerintah? Setidaknya ada satu, apa? Broadband. Karenanya yang namanya 4G, saya dorong itu terus gimana caranya 4G implement. Nah, ya nanti ini 700 juga demikian. Nah, ada yang juga teman-teman penyiaran yang bilang, lu jangan ke Telkom dong 700-nya. Gua kasihnya ke Telkom dulu katanya dia bilang. Dia bilang enggak. Ya. Terus karena apa? Ke depan itu sudah independen, nggak lihat di Telkom. Aplikasi konten. Ibu bapak ada tahu nggak? Ya. Streaming televisi yang ada sekarang. Saya kebetulan 3 minggu lalu lihat di istana ya, demo luar biasa. Karena kecanggihan orang Indonesia, orang Bali, profesor tinggal di Amerika, dia kembangkan teknologi apa namanya? Kalau di kompresi. Jadi kita bisa lihat menggunakan headsetnya sekarang,
resolusinya bisa milih mau standar mau HD, high definition, bisa di situ gitu loh. Apalagi kalau kita udah pakai 4G, pakai 3G bisa. Kalau orang Bandung bilangnya kita bisa streaming nggak pakai buffering lagi gitu kan. Orang Bandung bilang nggak pakai buffering. Nah, ini dikaitkan dengan efisiensi industri yang saya sampaikan. Setiap tahun saat ini, sejak 2014, sektor Kominfo itu memberikan kontribusi kepada defisit transaksi perdagangan sebesar hampir 6 miliar dolar. Di sini nggak pernah ada yang hitung masalahnya. Nomor 2, defisit transaksi perdagangan setelah migas. Nah, terus kita sektor mau diem aja? Kenapa? Kita tahu, ya. Apa implikasinya? Pertama, makin tinggi defisit transaksi perdagangan, makin sensitif terhadap falas. Yang akhirnya jungkir balik adalah teman-teman di gedung sebelah di Bank Indonesia, dia harus intervensi terus. Sekarang kan yang terjadi, antara lain karena defisit transaksi perdagangan. Kedua, pendapatan atau revenue teman-teman operator apa? Rupiah. Padahal belanjanya falas. Akibatnya apa? Kalau dia terkena gejolak nilai mata uang, implikasi kepada bisnis juga akan tambah risikonya. Walaupun dia di bawah EBITDA, karena mungkin namanya rugi falas. Tetapi kos tambahannya sudah pasti pada saat dia membayar cicilan maupun membayar bunga yang pinjamannya dalam bentuk falas, dia akan terkena exposure. Ya. Dari neto jaringan saja, rata-rata capex per tahun katakan 4 miliar setengah. Itu setengahnya falas. Ibu bapak pakai smartphone kan? Pakai ponsel. Setahun berapa? 2014 kemarin 3,2 miliar dolar. Itu angka yang resmi dari Sukovindo berdasarkan info resmi. Nah, kita tahu ada yang BM, ada yang KW. Semua impor. Jadi setahun itu 6 miliar dolar. Kita mau diam. Oleh karenanya, kebijakan Kominfo untuk mengatasi efisiensi industri, pertama dari apa? Dari bagaimana kita mempromosikan kerjasama antar industri, pemanfaatan infrastruktur sharing. Infrastruktur sharing antar seluler apapun terserah, selama bukan frekuensi yang di-sharing. Frekuensi nanti di-sharing urusannya panjang. Nah, jadi satu, infrastruktur sharing efisiensi terjadi. Bahkan sekarang operator seluler ada berapa? 7 bagi saya kebanyakan. Pada akhirnya mungkin harus 3 atau 4. Karena pada saat terjadi konsolidasi, pada saat terjadi merger ataupun acquisition atau apapun namanya, pada saat itulah ekonomi of scale naik. Pada saat ekonomi of scale naik, terjadilah efisiensi dari industri. Jadi istilahnya saya sebagai menteri itu bagaimana memanage industri, sama saja waktu saya menjadi direksi di korporasi melihatnya PNL, profit and loss, laba rugi. Bedanya ini laba rugi dari industri, konsolidasi dari semuanya dihitung. Berapa top line-nya, berapa revenue-nya, berapa cost-nya. Yang di manage di sini adalah cost of goods sold. Karena kalau top line, revenue tergantung pada operator. Operator maunya kompetisi, jadi murah-murahan harga data lebih. Nah, saya katakan, mau jadi charity atau mau bisnis? Nah, kalau mau jadi charity, ya silakan, kalau perlu kasih gratis gitu. Tapi juga harus diingatkan kepada masyarakat, kalau masyarakat maunya murah-murahan, gratis-gratisan, bersiap juga masyarakat menerima degradasi dari kualitas layanan. Karena bagaimana mau invest operator, dia revenue nggak ada. Nah, jadi kita harus fair kepada baik masyarakat maupun kepada industri. Inilah efisiensi dari industri-industri yang sehat. Kemudian yang kaitannya dengan internet, sebetulnya ada lagi banyak di sini, ada interkoneksi yang disiapkan. Interkoneksi juga interkoneksi yang membuat industri efisien. Bagi yang tidak mengetahui teknis interkoneksi, bahasanya sederhana saja. Ibu bapak tahu nggak kalau bayar on-net berapa, off-net berapa? Artinya kalau ibu bapak menelpon kepada pelanggan lain yang operatornya sama, harganya itu cuma sekitar 1/5 atau 1/6. Kalau menelpon operator lain, itu menunjukkan industri yang nggak efisien. Harusnya kalau efisien, antara off-net dan on-net tidak terlalu jauh, mungkin 2 kali 3 kali.
Nah ini akan kita dorong terus agar industri efisien. Kalau industri efisien, logikanya cost of goods sold per unit, apakah per menit, apakah per byte atau per bit data, itu akan turun. Kalau itu turun dengan margin yang sama, operator bisa menjual harganya lebih rendah. Nah ini sebetulnya pemikiran yang bersifat jangka panjang dan strategik sebetulnya. Untuk sama-sama ini tidak bisa hanya regulator. Regulator kami hanya memastikan bahwa ini dalam koridor ini, di luar koridor ini you out. Karena ini adalah tujuan dari Kominfo ke depan. Dari internet, cyber security and governance. Cyber security kita sudah tahu. Governance ini salah satu contohnya di urusan ini loh, urusan yang blokir kemarin. Saya sampaikan ya, waktu di DPD, kan dipanggil DPD, saya juga ngenes. Saya sedih lihat Kominfo. Kominfo itu diberi kewenangan, bahkan mewenangkan dirinya sendiri dengan mengeluarkan peraturan Menteri 19 tahun 2014. Itu kan memberikan kewenangan pada sendiri berdasarkan apa-apa belum sendiri. Tapi juga semua kewenangan selalu berkaitan dengan tanggung jawab. Ya. On top of itu ada satu yang lupa. Apa? Kapasitas dan kompetensi. Kita punya kewenangan, kita punya tanggung jawab, tapi nggak develop capacity. Nah, logikanya kalau kita develop capacity, kalau Kominfo mempunyai kewenangan untuk memberikan treatment kepada konten-konten, katakanlah internet ataupun situs yang bermuatan tanda kutip negatif, ya, kita kan harus tahu apa artinya negatif di bidang pornografi. Nanti saya katakan ada di bawahnya Pak Bambang kasubdit pornografi, ada kasubdit SARA, ada kasubdit perjudian, ada kasubdit obat makanan, ada kasubdit narkotika. Saya bilang nggak bisa kayak begini. Nah, jadi kita minta bantuan, ya, mohon dukungan kepada tokoh masyarakat maupun ahli, subject matter expert. Maka dibentuklah namanya panel. Nah, kita juga jelas panel itu hanya memberikan penilaian dan rekomendasi karena tanggung jawab dan haknya tidak boleh pindah. Kominfo tidak boleh lari dari tanggung jawab. Kominfo tidak boleh lari daripada haknya. Jadi harus jelas gitu loh. Jangan ditanya itu lari, oh nggak tahu, nggak bisa. Tanggung jawab, hak adalah hak gitu. Kapasitas kita minta bantuan pada panel. E-government, kita tahu e-government, kemudian e-commerce kita dorong. Nah, e-commerce itu bukan hanya kerjanya Kominfo. Kominfo hanya bagian dari ekosistem e-commerce. Kembali isunya, ya, ini di bawah koordinasi Kementerian Menko Perekonomian. Jadi ada sekitar 6-8 kementerian lembaga yang tergabung semua sama-sama bagaimana kita menyiapkan roadmap dari e-commerce Indonesia. Mengapa harus kita siapkan? Ya. E-commerce di Indonesia tahun 2014 nilai sudah 12 miliar dolar. Selamat siang berikan. Kemudian tahun sebelumnya 8 miliar dolar. Ya. Memang 12 miliar dolar itu kan kurang lebih 150 triliun tahun 2014. Tapi tahu nggak Cina berapa? Cina itu 430 miliar dolar tahun 2014. Sama dengan 3 kali APBN Indonesia tahun 2014. Dan tahun depan perkiraannya lebih dari 20 miliar, minimal 20 miliar dolar. Nah, tapi kita mendiamkan. Ya. Nah, ini juga yang disiapkan bagaimana e-commerce ini menjadi salah satu penggerak ekonomi di Indonesia. Bahasa ini ya, bahasa awamnya, mungkin kalau kita bicara 10 tahun, bicara 20 tahun dari sekarang, kita tuh punya visi, setidaknya katakanlah 8% dari retail bisnis Indonesia itu berangkat dari e-commerce. Berapa persen dari ekonomi kita itu direpresent by digital ekonomi yang berangkat dari e-commerce. Nah, inilah yang visi kita ke depan, kita coba tarik ke depan. Ada unikan, saya jadi ingat yang paling naik atas perbatasan, karena saya minta bantuan Ibu Niken dan RRI, tolong cover yang namanya perbatasan Kalimantan semua. Ya, tapi frekuensi saya bilang, saya pinjami frekuensi 10 tahun. Khusus 1 atau 2 frekuensi untuk dipakai RRI, setelah 10 tahun dibalikin lagi. Ini salah satu contoh bagaimana Kominfo mendorong program-program pemerintah di fokus yang 7 ini. Nah, yang digitalisasi yang saya sampaikan, tujuan utama dari digitalisasi, salah satu tujuan utama dari digitalisasi adalah digital dividend. Bagaimana frekuensi 700 MHz itu diberdayakan digunakan untuk broadband. Broadband itu istilahnya bukan telekomunikasi, bukan. Kalau konten ya konten, karena penyiaran juga konten. Nah, inilah sebetulnya satu halaman ya, yang selalu saya pegang
dan saya juga minta pada teman-teman Kominfo kemana-mana bawanya ini. Jadi kalau Kominfo mau 5 tahun lagi ke depan, 10 tahun ke depan, arahnya adalah ini. Setelahnya, ini detailnya adalah bagaimana dari sisi regulasi yang mengatur ini ke depan. Kita yang sudah masuk di Prolegnas 2015 adalah revisi Undang-Undang Penyiaran, kemudian RUU tentang RTRI, karena nanti radio, RRI, dan TVRI itu akan digabungkan. Yang terakhir, ini yang paling disenangi sama netizen nih, revisi terbatas dari ITE pasal 27 ayat 3. Kemudian setelah itu ada program internal Kominfo terkait reformasi birokrasi dan revolusi mental. Ini jadi makin bahwa ini adalah boleh dikatakan guidance-nya. Jadi saya berharap mudah-mudahan banyak di ruangan ini yang bisa memahami, bisa mengambil intisari dari satu halaman ini. Inilah, jadi kalaupun kita nanti ada program apapun yang di Kominfo harus dicek. Ini terkait ini nggak terkait ini nggak usah. Nggak terkait ini nggak usah, nggak terkait ini nggak usah. Jadi kita betul-betul program itu ke depan sangat-sangat fokus gitu. Fokus baik Kominfo yang menjadi bagian daripada pemerintah dan mendukung program pemerintah, baik Kominfo sebagai leader di sektornya. Nah, barangkali ini yang disampaikan kepada Ibu dan Bapak-Bapak.